Oke, nah coba saya share screen dulu bentar. Ya, masuk ke layar ya. Kalau gini gimana bentuk share screen-nya? Masuk ya? Ininya masuk ya? Di ada ini mobile-nya. Masuk, Kang. Masuk ya? Oke. Ya. Good, good. Oke, nah kalau misalnya mau masukin aset ya, gini coba ya kita ke sini ya, prospek. Ini udah di ini, bentar. Nah di sini itu tambahin aset ya di dependencies-nya. Dependencies-nya tambahin aset, bentar. Oke, tambahin aset untuk Flutter ya. Jadi kalau misalnya di sini kan ada Flutter ya. Nah di sini nih nambahinnya itu tulis aja aset. Bentar ya ini mic-nya. Oke, nah gini ya. Tulis aset kayak gitu. Terus masukin nih direktorinya. Nah, biasanya direktorinya itu langsung aja di depannya ya. Di sini eh, new folder biasanya aset sih. Kita masukinnya ke aset juga gitu. Atau mau apa gitu ya bebas ya. Tapi biasanya foldernya namanya aset kayak gitu. Terus di dalam aset ini kan biasanya banyak ya, bukan bukan cuman image doang. Makanya kita bisa bagi-bagi sebetulnya dalamnya ada icon, ada apa gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya masukin image, masuk image kayak gitu, img. Nah, coba saya masukin dulu image ya. Bentar saya punya aset, terus saya masukin dulu. Oh, bentar ya. Oke, saya coba masukin beberapa aset. Nah, oke, saya masukin. Nah, ini kan ada banyak nih gambarnya ya. Saya masukin ke image. Oke, nah, udah nih, udah masuk ya. Nah, kalau kayak gini nih langsung kayak gini. Kalau misalnya folder langsung folder lagi, cuma satu foldernya, dia bakal langsung kayak gini biasanya di VS Code ya. Kalau misalnya teman-teman buat lagi, kena baru tuh. Biar netnya agak enak tuh. Kayak gitu. Ada banyak nih, ada icon, ada image. Nah, kalau misalnya mau image asetnya, itu kan biasanya kita mau eh, bukanya yang mana aja nih, yang image doang misalnya. Ada, berarti kita tulis nih, kita code ya, kita code. Nama rootnya di sini aset, aset, oke, slash apa yang kita mau buka itu routingnya itu di image biar public ya kayak gitu image udah. Nah kita save dulu nih. Dia kalau di save ngecek semua nih. Jadi kalau setiap nge-save teman-teman save, kalau misalnya ada perubahan di ini pub speknya ini ya, di speknya diubah gitu, ada tambahan, ada dependencies yang ditambah, itu otomatis install. Oke, sini dia udah install nih, udah dimasukin, oh ada aset yang image tadi. Nah, dengan ini kita udah bisa make aset image-nya. Coba ya. Kita coba biar sekaligus deh. Ini kan kemarin kita baru buat sampai sini nih, buat yang login page-nya, tapi belum belum sesuai nih sama desainnya ya. Kita coba buat yang ini nih. Ntar. Nah, ini nih, yang ini ya. Oke. Ini kan ada aset juga. Saya masukin aset nih. Sebetulnya saya udah siapin aset juga tuh untuk splasher. Nah, oke. Jadi kita coba masukin aset buat splasher ini. Nah, sebetulnya ini ada tambahan lagi ya, ini ada ilmu penting juga splash page ini. Ya, kalau misalnya teman-teman punya Instagram, punya apa gitu ya, sosmed biasanya, itu pasti ada splash page-nya. Splash page itu bukan sekedar untuk gaya-gayaan gitu ya, gaya-gayaan.
wah keren nih, mau masuk aplikasinya, ada logo aplikasinya, nunggu sebentar baru masuk, ada loading dan lain-lain kayak gitu. Nah, selain itu, gunanya banyak banget nih splash page sebetulnya, itu untuk ngecek header. Jadi ini sebetulnya pas di splash page, itu ngecek header, apakah orang ini udah login atau belum, gitu. Kalau udah login, nanti diteruskan ke selanjutnya nih, ke homepage. Kalau misalnya belum, dicek di header nanti. Nanti saya ajarin gimana cara ngecek header ya. Nah, ngecek, oh belum ada data tokennya nih untuk login ya. Berarti dilemparnya ke login. Kayak gitu. Jadi splash page ini bukan cuma untuk gaya-gayaan ya. Walaupun jadi keren juga gitu jadinya. Oke. Nah, sama juga kayak loading dan lain-lain. Jadi kita mendesain mengcoding ya, membuat semuanya ini bukan sebagai untuk UI doang, dilihat sebagai oh bagus nih dilihatnya gitu, tapi bukan cuma itu doang, tapi sebetulnya ada fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, itu desain yang bagus gitu. Ya untuk anak UI ini sekedar informasi aja karena sebetulnya kalau codingnya tinggal coding aja ya. Oke, kita masuk nih ke sini ya. Ini udah kalau kita udah masuk ini ke sini ya aset. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi nih, misalnya teman-teman mau masukin icon yang di sini ada icon ya, itu tambahin aja di bawahnya gitu. Nama direktorinya aset, terus apa tuh? Di sini icon. Oke, kayak gitu. Makanya taruhnya di luar nih asetnya gitu. Biar langsung aja tuh aset langsung ke image. Oke. Nah, coba bentar. Oke. Nah, ntar ini saya kecilin dulu. Nah, kita buat splash page deh. Oke. Ini splashernya masih sorry, salah. Nah, ini kita kemarin buat juga ya di screen ada splash page. Dia bukanya di situ. Kesini dulu. Nah, sip. Nah, masih kosong nih splash page-nya ya, masih kontainer kosong. Jadi kalau kita panggil di sini import, oke, package apa? Aduh, package dan screen. Terus kita import splash page-nya ya. Set, oke. Ini si bodinya kita hilangin dulu bukan loading page ya. Nanti kita pelan-pelan nih. Pelan buat satu-satu, kita cek-cek satu-satu ya, pelan-pelan. Nanti kalau udah jadi semua page-nya baru kita hubungin gitu. Oke, kita masukin kita buat dulu. Bentar. Splash page ya. Splash page itu nama kelasnya ini. Panggil kelasnya. Oke. Nah, coba kita save. Kita lihat deh. Ini pasti hilang nih, jadi kosong. Karena kan cuma isinya kontainer doang. Nah, oke. Ntar, oh nih. No file variant found for asset image. Nah ini tadi tuh nggak ketemu ya. Oke, coba kita balik dulu ke sini. Kita bentar. Oke, ini kan gini ya image ya. Ini harus di slash lagi nih. Nah, ini kurang slash nih. Oke, jadi maksudnya semua direktori jadi bintang gitu. Sebetulnya bintang ya. Di terakhirnya bintang tahu ya. Maksud bintang itu select all gitu. Nah, itu kalau di slash gini lagi gitu ya. Jadi kita harus pasin nih. Nah, kalau kita save, terus di slashin lagi. Kalau isinya dalam situ, di slash. Jangan lupa. Balik ke sini. Ntar. Oke. Splash page. Ntar ini coba saya hot reload dulu ya. Ini pas hot reload sih. Ntar. Kita reload dulu aja. Kita hot reload deh. Ntar. Cek dulu. Cek-cek semuanya. Jadi kalau ada error juga, coba baca errornya ya. Karena apa gitu. Dan di internet itu pasti solusinya banyak. Biasanya Stack Overflow kayak gitu ya. Itu solusinya banyak. Apalagi ini ya, Flutter itu udah komunitinya besar gitu ya. Nah tuh kosong ya. Ini nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada apa-apa? Karena splash page ya, cuman kontainer kosong gitu. Oke? Hmm, ya. Kita
Bodinya kita isi splash page, di mana splash page itu adalah cuman kontainer, nge-return kontainer doang. Makanya ya kosong. Kalau teman-teman masukin baru, misalnya child, oke, di kontainer tuh ada child. Jadi semuanya widget tuh biasanya ada childnya. Kalau misalnya ada children, berarti bisa diisi banyak. Nah, kalau child doang cuma satu. Misalnya gini, kita masukin teks ya. Halo, oke. Kita buat pelan-pelan dulu deh, biar enak. Oke, kita save. Nah, tuh, keluar ya di atas halo. Ya, ini karena kita nggak, kenapa kok kayak gini nih? Di atas banget ya nggak? Kita mau harusnya di bawah sini dong, di body. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena di sini pas dia lempar lagi, jadi dari sini ya. Bodinya kita kasih ini kan. Kita jalanin splash page ini. Splash page ini dia nggak ada apa? Dia nggak ada scaffold. Jadi dasar dari Flutter, widget dasarnya, kalau kita mau buat layouting ya, layouting maksudnya layouting tuh gimana? Jadi di atas ini ada app bar, di tengahnya body ya nggak? Wah ininya masih keluar terus ya. Coba. Set. Nah, di atasnya itu app bar, di tengahnya body ya, terus di bawahnya itu ada itu ya, bottom navbar ya. Itu semua itu yang layouting itu dalamnya di scaffold gitu. Sedangkan kita lempar ini, nah ini kosong nih nge-return cuman kontainer kosong. Artinya dia nggak ada layouting, cuman kontainer. Oke? Nah makanya kalau misalnya mau buat layouting, itu kita buat lagi dalamnya sini dalam scaffold gitu. Oke? Nah di scaffold itu ada apa nih awalnya? Nih kalau misalnya nggak tahu ya, misalnya aduh nggak ngerti nih banyak banget widgetnya. Masa harus diapalin satu-satu yang besar. Yang jelas apa tahu aja scaffold gitu gunanya diarahin, oke? Nah, nanti ada nih ada body. Oke, berarti di scaffold ini teman-teman bisa gunain body. Di mana body ini isinya harus ada widgetnya, itu maksudnya. Kalau di sampingnya ada kayak gini ya. Nah, gitu ada tanya kan null error gitu. Berarti harus diisi widget kayak gitu. Nah, yang ini ada app bar juga gitu. Jadi ada app bar, ada body. Yang kemarin udah saya jelasin juga di atas app bar, bawah body itu scaffold untuk layouting ya. Oke, kita tulis dulu ya, app bar tuh. Dia otomatis ngelinting kan, klik. Nah, di app bar berarti harus isi app bar. Nih, arahin. Tuh, app bar itu harus ada widget preference size widget gitu ya. Harus ada widget ini baru bisa ngebuat app bar. Nah, kita buat gini aja di app bar, kita kasih widget app bar. Nah, kalau kita kasih widget app bar, di widget app bar ini dia ada apa? Tarian ya. Nih, kelas app bar sebetulnya ini kan buat kelas ya. Jadi framework itu udah dibuatin kelas-kelasnya nih sama si developernya gitu. Teman-teman tinggal make aja. Mau gunain apa? App bar. Panggil app barnya gitu. Enak kan? Sebetulnya enak gitu. Tapi coba kita lihat dulu nih. App bar itu udah implement preference size widget. Makanya kalau kita ke sini nih. Oh, sorry, sorry. Ke splash page tadi ya. Si app bar ini. Kalau kita pas app bar ini kita pasang app bar ya. Widget app bar ya. Itu dia udah nggak merah-merah lagi. Kenapa? Udah ada preferences widgetnya di dalam app bar gitu nih, dalamnya udah ada. Kalau kita kasih widget yang lain bisa gak? Nggak bisa. Nih, misal kasih widget yang lain yang teks ya, di app bar kasih teks, bisa gak? Nggak bisa. Merah-merah. Kenapa? Karena teks ini nggak ada preferences widget tuh di dalamnya nggak ada tuh, nggak implement gitu ya, nggak inheritance dari yang tadi widget yang dibutuhin di dalam app bar gitu ya. Makanya kita kasihnya apa? Kita kasihnya app bar nih. Kebetulan dia udah ngebuatin juga nih, ngebuatin widget namanya app bar. Jadi kita kasih aja app barnya widget app bar. Oke? Terus ada body, oke? Nah, di body itu disuruh isi apa? Nah, ada widget gitu. Jadi harus diisi nih widget. Nah, widgetnya apa? Bebas. Kan dia cuman gini doang widget tanya-tanya. Semua widget bisa dimasukin. Kasih scaffold bisa gak? Bisa juga gitu. Harusnya ya bisa ya. Cuman saya belum pernah nyoba. Coba kita coba. Nah, tuh bisa kan? Kasih scaffold juga. Bayangin di bawah dia ada scaffold lagi gitu. Bisa. Kenapa? Karena saya scaffold tuh widget ya. Kalau kasih teks bisa gak?
teks bisa. Ya, widget tuh yang warna hijau ini ya. Sebetulnya bukan hijau, ini widget artinya. Tapi ya kalau kita ngomongin ya paradigma di Flutter-nya ya udah dibilangnya ini widget walaupun ini sebetulnya kelas ya gitu. Nah, oke. Tuh udah bisa kan? Gitu cuman gini doang. Nah, di teksnya kok ada merah-merah. Kenapa? Karena teks ini dia butuh sesuatu. Nih, lihat nih. Dia butuh apa nih? Dilihat aja nih dalam sini nih. Oke nih. eh Dia butuh nah ini nih. String ya. String data. Ini karena nggak ada tanda tanyanya, ya. Ini nggak ada tanda tanyanya. Kenapa? Kalau nggak ada tanda tanyanya berarti required, berarti harus diisi. Oke? String ini, data yang string ini harus diisi. Kalau nggak diisi, ya nggak bakal bisa jalanin kelasnya. Gitu ya, require. Ya, jadi kalau isi dulu apa tuh? Hello misalnya. Sekarang gitu ya. Kita buat gini. Kita lihat lagi nih ke sini. Tuh, jadi kan? Oke, ada app barnya, ada body-nya. Ini si teksnya. Nah, tapi kita nggak mau buat app barnya nih. Ya kan, di splashback mah nggak ada app bar, tapi kita pengen ada layouting aja biar tahu di tengah sini itu adalah badinya. Dia kita masukin di badinya. Tapi kita nggak mau ada app barnya gimana? Apakah harus dihapus app barnya kayak gini? Gitu ya, kita hapus coba. Bisa nggak? Nah, ternyata bisa. Kenapa? Coba kita arahin ke body. Sorry, app bar. Ini tanda tanya. Tanda tanya itu berarti bisa null. Boleh nggak dipasang gitu. Oke, berarti app kalau nggak pakai app bar bisa langsung ke body. Kita save, kita balik sini, tuh bisa kan? Oke. Nah kalau kita kasih center ini teksnya dibungkus dalam ini ya, kita maunya di tengah. Nah ada namanya widget widget invisible. Biasanya widget invisible itu tentang gestur gestur ya, gestur klik atau apa kayak gitu, itu masuk widget termasuk. Namanya widget gesture. Nah, ada juga namanya widget layouting. Kayak misalnya kita center ya, kita buat nih. Kan ini udah kita tulis ya. Kan gak enak banget nih. Pusing kalau kita tulis gini. Center dalam kurung. Terus nanti kita masukin nih si teksnya dalam center gitu ya. Oke, ini tulisannya salah. Center gini ya. Tuh. Kan gak enak banget, ribet kan. Makanya nanti arahin aja ke sini. Di ujung ini. Tuh. Ada ada kayak apa ya lampu ya. Klik aja. Nanti ada tulisan ini ada banyak nih yang teman-teman bisa lakuin. Salah satunya adalah nih wrap wrap ya with widget. Diklik aja tuh. Kita ngebuat widget baru. Nah, misalnya jadi di wrap ke widget yang baru. Widget barunya misalnya kita mau kasih center ya. Oke, kita save, kita tuh jadi di tengah. Oke, ya, tuh jadi di tengah. Tuh. Oke. Karena si center ini widget untuk lokasi sebetulnya. Gitu. Jadi cuman tahu teman-teman yang penting tahu aja widget-widgetnya. Kalau nggak tahu cari cari di Google banyak tuh widget-widgetnya apa. Kalau tinggal cari widget untuk taruh tengah bisa ada gak? Oh ada center. Arahin pakai apa aja nih butuhnya. Oh ini gitu ya. Bisa dipakai tuh. Di dalam center itu ada child. Berarti bisa kita isi. Jadi child ini semuanya bisa diisi sama widget lagi gitu. Child tuh widget tanya tanya kan. Oke. Terus kita bisa ubah juga nih width factor, ada height factor. Nah, ini masukin tuh, tapi ini double. Double itu artinya apa? Ya udah, masukin eh, tipe data double di dalamnya. Gitu. Oke. Nah, kita udah tengah, terus kita mau warnanya ini ya, biru ini ya. Nih, yang biru ini. Berarti kita panggil dulu nih. Kemarin kita udah buat nih di common, ada colors. Ya enggak? Color yang kita gunain yang primary kan, sesuai dengan UI yang udah kita buat. Sekarang kita panggil. Oke. Import package. Oke, di common, terus itu di utilities ya. Nah, di colors. Nah, oke. Set. Nah, oke. Nah, gimana cara ganti backgroundnya? Nah, di scaffold, kan ini scaffold ini ya, layouting ya. Berarti seluruh semua ini di cover sama si scaffold. Tinggal diarahin, lihat nih, ada gak background di sini? Cari aja, cari. Ada gak ya, bisa diganti background kayak di sini? Coba kita cari pelan-pelan. Oke. Set. Oke.
Nah, tuh ada background color. Oh, ternyata bisa dimasukin background color. Masukin widget color di sini. Tinggal tulis nih, color. Oke, color. Tuh, background. Aduh, sorry, bukan color, tapi background color. Tuh, masukin warna yang kita mau. Nah, di background color itu butuh widget color. Berarti tulis di sini color. Ada widget color. Tuh, ya. Ini udah jelas nih dikasih tahu widgetnya color. Kalau misalnya yang tadi teks ini, sorry, bukan teks, yang center itu cuman ditulis widget doang. Berarti bisa masukin widget apapun. Gitu maksudnya kalau widget doang. Tapi kalau yang ini itu harus color, widget color. Karena dia udah ngasih tahu tuh, masukin color. Tinggal masukin color. Colornya apa? Ya udah, masukin ya. Nah, di sini kalau misalnya nggak tahu isinya apa sih di sini, arahin lagi. Tuh, dalamnya ternyata ada color lagi. Tinggal masukin colornya apa. Kita masukin yang kemarin ya. Color, color yang primary. Yang mana nih? Colors dot primary. Yang kita ambil dari yang punya kita ini. Oke, oke. Ini ada yang salah. Ntar. Oh, gini, gini, gini. Kalau kita misalnya, ntar. Oke, kita masukin colors primary. Karena yang kita buat kemarin itu udah colors. Sorry, ini udah kita masukin pakai kelas color ya. Oke. Nih, kerennya itu kalau kita masukin color terus langsung kayak gini, itu dia langsung inherit gitu. Inherit kelas colornya, widget colornya. Udah ada tuh. Tapi pakai yang kelas kita ini. Oke. Maksudnya kita ngambil dari sini ya, parentnya si color, kita buat kelas baru kok colors gitu. Makanya penting nih teman-teman harus paham tentang ini ya, programming OOP kayak gitu dan lain-lain gitu. Karena ya ini gunanya biar paham maksudnya kelas tuh apa dan itu penting banget. Coba kita save tuh. Udah ya, background colornya udah jadi. Gampang kan sebetulnya ngebuatnya. Nah, terus dikasih gambar yang tengah. Nah, ini baru masuk nih yang tadi. Pertanyaan tadi, gimana cara masukin gambar? Kayak nggak apa-apa, pelan-pelan. Masukin ya berarti harus di mana nih? Di body ya enggak? Di body tapi body ini ya di sini kan di tengah ya. Itu kita udah masukin teks. Ya diganti aja jadi si gambar ini ya enggak? Ya udah kita hapus coba image ada tuh. Image. Kok bisa dimasukin image ya? Kan image ini apa? Ya widget ya. Kadang kalau nggak tahu juga coba diketik aja nih kalau di bawahnya ngelinting ya. Nih image misalnya tuh. Ini tuh berarti itu udah ada widgetnya tuh di sini banyak tuh. Oke, widget dasarnya yang itu loh. Image. Nah, isi image-nya ada apa? Bisa langsung nggak image assets? Bisa sebetulnya. Nih, pencet tuh bisa. Jadi nggak harus pakai yang image tadi, tapi pakai image saja. Tapi apa bedanya? Coba kita coba dulu ya. Coba langsung image asset ya. Pakai image asset, kita coba sorry, splash page ya. Oke. Kita coba pakai aset langsung ke yang tadi ya. Nih, ke sini. Oke, ini apa nih? Aset. Yang tadi kan soal slash. Nih, ininya apa? Aset, terus image, img, slash lagi. Yang kita mau ambil, ini splasher ya. Ini aja, kalau saya biasanya biar jelas ya, biar pas banget. Nah, di copy paste kayak gitu. Biar pas ya. Kita save, aduh, kita coba lihat tuh, masuk. Jadi harus sesuai routingnya. Kalau misalnya rootnya beda, coba ya kita ganti nih ke sini. Jadi bukan splicer tapi splaher gitu. Kita lihat. Ini udah ke ini ya hot reload ya. Oke, ini bukan hot reload tapi nggak jalan nih. Coba lihat di sini. Itu dia kayak ini, continue, pencet F5 ya. Dia nggak ngejalanin aplikasinya. Kenapa? Nih, coba. Ada gak ya? Ada gak ya? Kedapat gak ya di sininya? Em, Debuggingnya nggak dapet ya. Bentar. Biar tahu nih errornya di mana gitu ya. Nggak dapet sih. Coba ini kayaknya ini sih emang suka gitu tuh nge-lag.
Kayak tuh nggak jalan nih, sebetulnya nggak jalan. Nah tuh kita jalan-jalan terus langsung kayak gini nih. Asset not found. Ya karena emang tuh jadi kayak gini ya. Unable to load asset tuh. Mungkin yang tadi tuh siapa yang tanya tadi ya. Lupa lagi. Fauzan ya. Nah mungkin gini ya. Unload ya karena nggak sesuai nih routingnya. Sesuaiin splasher gitu. Mencoba ini. Splash udah sama belum nih? Oh nih splasher. Oke, splasher. Nah, kalau kita splashin, kita lihat set. Oke, kita run lagi. Tuh, jalan. Kelot deh. Oke, jadi nih splash page-nya. Enak kan? Nah, terus kok kita pakai gini langsung image asset? Mau pakai yang lain bisa gak? Bisa pakai yang tadi itu image. Coba kita kita ini dulu apa dulu ya? Pakai image. Apa bedanya image sama yang tadi image asset? Kalau yang image ini coba kita arah. Dia bisa kita pasang banyak nih isinya tuh. Enaknya ya, bisa kita isi image-nya yang harus kita isi ya. Image-nya harus kita isi. Jadi di image itu ada image yang harus kita isi. Nih, required nih tulisannya. Oke, required. Image-nya required. Oke. Terus kalau yang lain bisa kita tambahin nih. Jadi mau dimodif misalnya color-nya apa, width-nya berapa, height-nya berapa, opacity-nya berapa. Oke. Tuh ada banyak banget di sini. Dicoba-cobain aja teman-teman. Ada image repeat atau no repeat, ada alignment-nya kayak gitu. Kalau teman-teman pakai yang ini doang, yang aset ini itu cuman untuk nampilin satu doang dia biasanya. Oke, dia langsung image-nya doang gitu. Jadi nggak bisa didekorasi ya. Ya walaupun sini ada beberapa ya. Ya ini pakai standarnya lah, scale-nya, width-nya, ada height-nya gitu ya. Standar-standar untuk ngebuka asetnya. Tapi nggak bisa ngedekornya, ngedekor image-nya kayak gitu. Atau nggak mau ngebuat ada ini. Kalau di image bisa bisa juga kita kasih gestur misalnya gitu ya. Coba arahin nih. Bisa dikasih tuh frame builder tuh. Bisa loading builder, ya kan? Jadi misalnya image-nya belum ke load gitu. Nanti loading dulu tuh kayak gitu. Bisa nih kalau kita pakai yang image ini. Oke? Ya itu bedanya. Jadi kita pakai yang mana? Coba pakai kan easy-easy aja dulu. Jadi pakai aja yang aset gitu. Kayak pakai yang aset ya. Nah, terus ada yang lain nih, misalnya image-nya ada yang mana? Tuh, ada aset, ada memory, ada network, ada banyak. Kalau aset, berarti ini udah di dalam sini. Di folder kita itu aset ya. Nah, kalau network, network itu berarti kita pakai internet nih. Coba. Network SRC ya. Source code, source-nya di mana? Source-nya misalnya HTTP lala gitu ya. Itu cari di internet tuh fotonya. Terus masukin sini nanti bisa bisa kebaca ya. Tapi ini kalau network image itu lama karena kan nggak dulu. Source-nya nggak ada di sini gitu di memorinya. Kalau pakai aset ya ada. Kalau aset tuh yang untuk di sini ya. Kalau untuk yang di internet pakai yang beda, pakai yang network. Kalau yang memori sama juga sih, kurang lebih sama ya. Kayak gitu juga. Tapi kalau ini coba, saya juga belum pernah nyoba sih pakai yang ini ya, memori ya. Ya banyak sih ya gunanya ya. Ya mungkin ini khusus untuk oh iya, ini khusus nih ya. Ini ada ininya nih, gitu ya. Image khusus memori. Jadi mungkin tertentu memori tertentu mungkin ya. Di memori tertentu atau gimana? Saya juga kurang ngerti tuh kalau yang itu. Soalnya saya belum pernah pakai. Kalau file ya kayaknya sama juga nih. Coba dibaca aja di sini. Creates a widget that display an image stream. Oke, stream obtained from a file. Oke. Oh iya, ini image stream dia langsung dari file gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, yaudah kita pakai aset ya. Karena kita masukin aset. Cut. Masukin yang tadi ya, root yang tadi. Aset slash image slash splasher. Oke, ini biar biar nggak salah nih. Copy, paste. Oke.
Kita balik lagi tuh jadi splash page-nya. Oke, udah jadi splash page-nya biarin dulu aja. Sebetulnya nggak kayak gini banget ya. Karena kita harus dikasih logic. Jadi splash page itu bukan cuman kayak desain gini doang. Nanti isinya ada logic. Logiknya ngecek header apakah udah login atau belum. Kalau belum login, lempar ke login page. Kalau udah, masuk ke home page gitu. Tapi ya udah, kita coba sekarang buat dulu yang login page-nya. Login page. Nah, kemarin sampai sini nih. Eh, login page. Login page. Oke, coba kita real. Nah, ini ya. Jadi ngeceknya ya kita ganti ini dulu toh. Jadi ke sini ya. Oke, buka login page-nya. Nah, ini kemarin nih. Sign in. Oke. Nah, tuh. Don't have an account. Nah, nanti kalau nggak ada akun, kita lempar nih ke sync up page ya. Tapi kita biarin dulu sync up page-nya kita buat dulu untuk yang login page. Kemarin kita udah buat nih. Di login page itu kita buatnya paradigma ya. Itu pakai kolom. Pakai kolom itu gimana paradigma kolom? Dari ke atas ke bawah. Setiap teman-teman nambahin. Jadi di kolom nih, widget kolom ya. Itu ada namanya children. Children. Nah, ini children. Lihat nih tulisnya list of widget. Maksudnya list dalam kurung widget. Jadi widgetnya bisa dimasukin banyak. Kalau child doang yang tadi ya kita buat apa tuh? Center ya. Center tuh kan cuma child doang. Isinya cuma satu widgetnya bisa dimasukin. Kalau kita buat center nih, ini center. Tuh, udah nggak bisa, nggak ada children. Adanya child ya. Gini, nah gitu ya. Dan nggak bisa diisi banyak, cuma diisi satu doang, satu widget. Kita mau diisi banyak widget. Kenapa? Karena ada widget yang teks di atas ini login, terus di bawah sini ada text field ya. Terus di bawahnya ada text field lagi, di bawahnya ada tombol, di bawahnya lagi ada yang ini text field, bukan text field, kalau ini teks doang ya. Don't have an account. Kayak gitu. Nah, paradigma dari atas ke bawah itu namanya kolom. Jadi, setiap teman-teman nambahin ya, di kolom ini ada children. Childrennya bisa diisi banyak. Nah, ini bisa kita isiin widgetnya masing-masing. Dari atas ke bawah. Nah, itu paradigmanya kolom. Kalau teman-teman ganti ini jadi, nah gini, row ya. Itu paradigmanya kiri kanan. Ntar kita lama nih. Oke, ini nggak jalan. Sorry. Error. Ya, offset ya. Offset ya. Error dia. Oke, gini deh. Coba ini semoga bisa dibalikin ya. Biar kita bisa ngeliat nih bedanya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, kita buat text login. Oh, bentar. Ini ganti dulu, bentar. Kita jalan dulu. Bentar, bentar. Oke. Oh, bentar, bentar. Ini harus di hot reload sih. Karena udah ngebug deh, sorry. Ini harus di hot reload tuh, bentar. Oke, oke. SRC rendering box. Hmm, bentar, ini di Flutter SRC. Oh, render. Oke, ini kayaknya ini ya, bentrok deh ya. Jadi hot reload juga nggak bisa. Kalau hot reload nggak bisa juga, ada error-error kayak gini. Kan udah kita cuman mundurin doang kan, gini. Control Z gitu ya. Maksudnya jadi kayak normal lagi harusnya. Tapi ini nggak bisa nih. Kenapa? Nah, ini baru jalan. Bentar. Bentar ya. Ini tadi ngebug nih. Kalau misalnya nggak bisa juga ya di hot reload masih ngebug-ngebug kayak gini, karena kan ada perubahan yang kita ubah tadi jadi dari column ke row. Dan ini kebetulan Flutter ini live dia. Kalau misalnya teman-teman ganti langsung ngubah nih ke build-nya, ke cache-nya. Oke, bahkan itu bisa aja rawan bentrok kan. Nah, kalau misalnya bentrok-bentrok dan merasanya udah aman aja, coba di stop, terus dijalanin lagi. Oke, kalau misalnya masih masih nggak aman, berarti masalah sama coding ya. Kalau di stop dijalanin masih jalan gitu.
normal lagi. Berarti nggak masalah coding ya, cuman masalah karena bentrok build doang gitu. Oke. Nah, eh coba kita buat ini. Bentar, ini gimana ya? Oke, oke. Gini, gini, gini. Ini, wah nanti takutnya ini ya. Kita coba kontainer ini, kan kita udah capek-capek buat nih. Jangan sampai hilang nih. Kita hapus dulu. Sini, kita komen. Nah, sekarang kita mau buat baru nih. Kita pakai row ya. Nah, kayak gini. Nah, di row, nih coba lihat nih. Tadi kan kita buatnya kolom. Kita buat deh samain kayak tadi ya, buat kontainer juga. Kontainer. Nah, kalau di kontainer juga cuman child doang nih adanya, bukan children. Nah, childnya kasih row. Nah, oke. Nah, di row ini arahin aja. Tuh. Dia tuh ada apa nih yang harus diisi atau apa kayak gitu. Yang harus diisi tuh ada widget. Nah, ini widgetnya bisa banyak kan children. Berarti kita buat children nih. Set tuh. Children berarti isinya ada array, berarti isinya bisa banyak gitu ya. Itu paradigma. Kita buat dulu aja ya. Kita mau testing biar teman-teman tahu. Ini halo. Terus apa lagi ya? Coba ya. Size box deh. Size box. Nih, coba kalau di size box ada apa? Bisa ganti warna nggak ya? Oh, nggak bisa. Kita buat kontainer aja lagi. Di dalamnya ada kontainer lagi nih. Bisa. Tuh. Nah, lihat nih. Kalau kontainer kan ada color ya. Biar bisa enak nih. Color misalnya colors red. Terus kasih height-nya 100, width-nya 100 misalnya gitu ya. Coba kita save. Tuh, dia paradigmanya kemana nih? Ke arah kiri ke kanan ya. Oke. Dari kiri ke kanan. Kalau row itu dari atas ke bawah. Jadi kalau teman-teman nambahin lagi nih di bawahnya. Di bawah kontainer ini ada tambahan lagi nih. Set gitu ya. Warnanya blue misalnya. Oke. Tuh, nambahnya di samping. Kalau teman-teman ganti nih jadi kolom. Kolom. Oh, kolom. Nih, dari atas ke bawah. Nah, cuman paradigma ya. Jadi teman-teman lihat nih di sini. Oh, di sini dari atas ke bawah nih widgetnya tersusun rapi kan. Dari atas ke bawah. Berarti kita buatnya apa? Kolom. Gitu ya. Itu penting untuk orang-orang frontend untuk lihat dari desainnya ini interpretasi ke codingan itu gimana gitu. Ya udah kita balik lagi. Nah, itu kenapa kita pakai kolom ya. Terus kita kontainer ini set terapihin. Oke. Oke, kita balik lagi. Set. Jadi ya, kayak tadi. Nah, kemarin kita udah belajar namanya text field di sini. Text field tuh kita bisa nginput teks ya. Kalau misalnya di HTML tuh input kan tulisannya. Input ya, pakai ini bracket input gitu. Kalau di sini text field. Itu kita bisa masukin. Oke. Nah, di text field itu ada banyak tuh. Nah, kita bisa masukin decoration. Decorationnya ada input. Ini arahin aja decoration. Itu butuh apa? Input decoration. Butuh widget input decoration. Jadi di text field ada, coba cari nih. Decoration ada nih. Eh cari ya decoration banyak banget sih ya. Bacanya sulit nih. Tapi kalau kalau mau ceknya klik aja tuh. Di sini ada decoration. Tuh, harus diisiin sama input decoration. Balik lagi ke sini. Nah, masukin input decoration. Input decoration itu butuh namanya ada, ya ada banyak nih. Kita masukin label. Labelnya teks ya. Kita isi teks, email. Jadi deh di sini atasnya ada email. Terus yang ini juga ada password. Tuh. Oke. Nah, itu gunanya ya, yang text field. Terus kita mau buat kayak gini nih ya. Persis kayak gini. Gimana caranya? Ini masih jelek banget bentuknya.
kita pengen dia bentuknya ada bordernya gini. Nah, ini ada bordernya. Terus di sini ada icon. Oke, baru diisi nih di sampingnya. Oke, gimana caranya? Caranya sulap guys, disulap aja. Bisa gitu, programmer tuh banyak maunya UI, kita pusing kan. Nah, eh coba gini caranya. Text field kita udah kasih label, kita bisa kita kasih ini dulu deh, icon di depan ya. Di input decoration ya, itu bisa ada namanya prefix. Nah, prefix icon. Prefix ini apa maksudnya? Prefix itu yang di awalan, yang di sini. Terus selain prefix ada apa? Ada namanya suffix. Suffix itu di mana? Di belakang. Oke. Jadi input decoration itu ada prefix sama suffix nih. Coba cari aja. Set. Nah, prefix. Kita ini mau masukin icon ya. Berarti pakai prefix icon. Kenapa? Di depan prefix. Kalau di belakang suffix. Berarti prefix. Kalau pakai prefix aja bisa masukin apa aja. Tapi kan kita mau masukin icon ya. Klik aja yang prefix icon. Prefix icon itu butuh widget. Ya udah, dia bebas banget nih sebetulnya nih. Bahkan cuman widget, berarti bisa diisi apapun. Masukin teks juga sebetulnya bisa. Nih coba kita coba ya, kita kasih teks. Tuh bisa. Nih, halo. Kita tes dulu ya. Nih, kita arahin tuh. Ada nih halo di sini. Ya enggak? Tapi kan kita nggak mau masukin halo kan. Maunya ada logo ini kan. Ya udah, berarti ini hapus. Kita kasih widget icon. Nah, tuh. Icons. Biasanya kalau icon tuh icons dot. Nah, sini banyak nih. Dia si apa Flutter itu udah banyak nih. Diklik aja ya. Tuh, iconnya banyak banget. Deh, banyak banget nih. Tuh material icon banyak banget ya. Ini coba dilihat aja. Tapi kita maunya mail kan? Email. Dot. Eh, nah, tuh ada tuh. Nah, email. Oke. Nah, ini kok merah-merah? Nggak bisa tuh. Kenapa merah-merah? Karena kalau icons ini harus dibungkus dalam satu widget namanya icon. Jadi coba kita, aduh ini kenapa dia ini sih ke samping? Oke, kita buat namanya pakai widget icon dulu. Nah, gini. Baru diisiin sama widget yang tadi. Widget bawaan. Jadi kalau mau masukin icon itu harus pakai widget icon ya. Aduh, icon. Jadi kita harus pakai widget icon dulu, baru pakai icons. Nah, icons yang kita mau masukin mail tadi. Oke, kita save. Kita lihat. Tuh, ada kan depannya? Tuh, sesuai nih. Kita pengennya gini. Oke. Nah, tapi udah sama belum? Belum ya. Wah, eh pengen warnanya abu-abu nih. Ya udah, nanti diganti aja icon warna iconnya. Ini arahin. Ini bisa diganti gak warna? Set, set. Nah, tuh color ya. Berarti kita bisa koma, color. Nah, ini warnanya colors, colors. Warnanya ini gray ya. Ada gak ya? Bisa gak ya? Tuh, oke. Nah kan? Gampang kan? Gampang lah. Cuman gitu doang sebetulnya. Enak sebetulnya. Nah, udah nih udah kita masukin. Coba kita ke area sini. Oh ya udah nih ya. Udah agak mantep. Ntar. Aduh, sorry. Set. Nah, tuh. Tapi ini masih kayak panjang gitu kan. Gimana kalau kita mau bisa ada bentuk yang kayak gini nih? Ya, ada bordernya. Gimana caranya? Nah, itu di text field lagi. Di text field tuh, oh bukan di decorationnya sih ya. Decorationnya ya, text field, decorationnya. Ini gak enak banget sih ada warna itu hijau. Kita ganti cons dulu.
Oke. Itu kenapa kok bisa jalan ya ada biru-birunya gitu? Ya sebetulnya jalan aja. Cuman rugi gitu makan memori. Kenapa? Karena ya harusnya ini kan datanya konstan aja kan. Ya ini konstan nih nilainya. Tapi kita nggak masukin dalam satu eh, struktur konstan. Jadi ya boros memori aja seperti gitu. Kayak dikasih biru-biru gitu. Tapi tetap jalan aplikasinya. Oke. Di sini decoration ya. Ini arahin aja. Eh, Oke, di input decoration itu ada namanya border. Ya udah, pokoknya ada border ya. Cari aja situ. Border. Nah, tuh. Masukin bordernya. Bordernya disuruh isi tuh. Input border. Tulis aja input border. Oke. Nah, gitu ya. Jadi di border harus ada input border. Nah, jangan bikin border deh. Pakai ini. Kan kita mau buat bordernya itu ada di outline ya, di luar gini ya. Berarti kita pakai widget namanya outline. Nah, itu kadang-kadang nih, ya outline input border. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang kita pakai input border kok nggak bisa. Kalau pakai yang lain bisa. Ini kan ada ya, karena di sini dia udah implement nih pasti. Tuh, input udah extend. Kalau di sini nulisnya extend sama aja sih. Itu cuma paragraf tulisan. Bisa implement, bisa extend. Udah input border. Jadi bisa kita masukin pakai widget ini. Terus kalau tadi input border aja kok nggak bisa ya. Nah, itu. Jadi ya ini karena framework ya. Jadi teman-teman harus coba ngulik-ngulik gitu. Oke, ngulik-ngulik yang tadi. Kalau kita kasih input border kok nggak bisa? Kalau pakai yang outline input border bisa. Gitu ya. Kadang ternyata border ini sebetulnya cuma butuh input border tapi butuh yang lainnya juga sebetulnya. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau kasih input border doang dia nggak bisa. Walaupun dia nggak require sama input bordernya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita kasih outline input border aja karena ini di outline ya. Nah, terus kita kasih di sini ya kita gini dulu deh. Kita save ya. Set. Nah, tuh udah ada ininya ya. Udah ada apa tuh? Yang kayak gininya ya, border di luarnya. Tapi kita maunya border di luarnya itu dia kalau di desain yang si ini UI-nya tuh kita lihat ada apanya nih? Sorry. Harusnya ada ininya ya. Mana nih? Desainnya. Wah, harusnya ada ini. Ada sudutnya ya. Ada sudutnya nih di ujung. Ini kan ujungnya tuh. Ada sudutnya ya tuh. Nggak kotak asli gitu. Nggak kotak banget gitu. Sorry, tadi sampai mana sih? Oh ini ya untuk borderline. Nah, berarti kita harus kasih sesuatu nih. Jadi biar nggak kotak, biar ada roundednya. Gimana cara biar ada roundednya? Tinggal kasih di sini kebetulan ada border radius nih. Tuh border radius ya. Kasih aja border radius. Nah, border radius ini butuh apa? Butuh widget. Nama widgetnya ya border radius. Tapi kita mau kasih border radiusnya di all ya, di semuanya, di semua sisinya kan kita kasih radius ya, nggak di satu sisi doang. Kalau cuma satu sisi doang, pakai yang only. Nah, kalau mau semuanya pakai yang all, oke? Nah, yang satu sisi kita kasih radius circular. Nah, biasanya 37 sih. Oke, kita balik lagi. Kayaknya kurang bagus deh, 12 ya. Harusnya nggak, kita jangan mikirin, oh kurang bagus nih, disesuaikan harusnya nggak dari sini ya. Ini coba cari lagi deh, ini di sininya berapa nih radiusnya? Ini kok nggak ada ya di sini. Terusnya ada ya. Ya kalau misalnya mau kok bagus ngodingnya ya harus dilihat sesuai di sini nih elevasinya berapa. Ini kayaknya elevasinya 4 ya. Coba kita kasih 4. Kayaknya dia nggak terharu soal. Enggak juga ya. Elevasi ini bukan sih.
Itu shadownya. Oke lah. Ya udah, kita kasih aja tadi itu berapa? 10 deh ya. Kita lihat lagi. Nah, segini. Oke. Nah, terus ini nggak ada jarak nih dari atas ke bawah nih. Harusnya kan ada jarak nih. Tuh, jaraknya 24 pixel ya. 24 pixel. Gimana caranya? Ini text field kan? Kita udah buat text field. Bawahnya kasih aja size box. Size box. Oke, kita kasih height-nya 24 gitu. Itu triknya. Kasih size box. Size box ini kosong, bisa kosong, transparan. Jadi enak. Tuh, dorong ke bawah kan? Oke. Nah, yang text field yang bawah sini kan sama juga decoration-nya. Kasih copy aja. Set. Text field yang ini ya, decoration-nya. Oh, sorry. Tadi udah dikasih label nih. Ini, oh yaudah nanti kita ganti aja labelnya. Set copy, paste. Sebetulnya ya, ini nggak boleh kayak gini ngoding. Kenapa nggak boleh gini ngoding? Karena yang satu ini kan sama nih nilainya. Harusnya kita buat nih tiap komponen ya. Tapi kalau kita mau buat rapih gitu ya, itu nanti kalau teman-teman udah profesional aja. Oke, nanti buat rapih nih di komponen. Nanti tinggal manggil komponen. Biar kita nggak nulis lagi nih, copy paste ke sini. Nggak boleh sebetulnya. Harusnya kita cuman masukin input dan data yang berbeda aja gitu ya. Nah, kalau di coding tuh harus ini, clean, harus bersih ya. Salah satunya gitu. Bentar, ini tadi label, oke, border radius. Kasih juga border radius. Terus kasih juga, apa nih, label udah prefix ya. Set. Nah, kita save. Kita lihat, Bang. Nah, tuh. Jadi. Nah, kalau yang di pas, oke, di bawah password, di bawah pasport, kasih lagi size box-nya set 24 ya. Nah, kan ini 24 juga nih. 24 gak nih? Arahin aja. Sorry, ini ke sini. Oh, 32. Kasih 32 berarti. Balik lagi. Nah, 32. Oke. 32. Nah, ini salah. Kasih cons. Biasain aja kasih cons ya. Biar clean code-nya. Nah, udah. Terus atas ke bawah nih, login sama ke bawah ini, itu ada jarak 48 ya. Berarti di login kita kasih size box juga 48. Kayak gitu. Kita balik. Nah, oke. Nah, terus kita balik dulu ke pasport lagi password ya. Ke password itu ada sufiksnya. Nah, di belakang ada icon ya kan? Kita di depannya, belakangnya ada icon juga. Kayak yang depan dulu deh. Yang depannya itu kasih iconnya beda, bukan mail, tapi lock ya. Harusnya ada. Oh, ini lock ya. Ditarik. Nah, tuh. Oke. Terus di belakangnya ada mata nih. Oke, kasih nih sufiks berarti kan di belakang sufiks icon. Nah, sufiks icon kasih icon isinya icon kalau di belakang itu coba aja tulis I. Mana ada? Nah, nih remove I ya. Coba kita coba aja. Copy warnanya gray, klik tuh. Oh, ini matanya ini ya, mata normal ya. Harusnya bukan ini. Mata apa ya? Hmm, pakai eye yang bentar ya coba. Remove. Oh iya ada remove eye. Bentar. Coba eye harusnya benar. Kan banyak nih ya eye. Coba kita arahin. Biasanya dia bisa tahu nih bentuknya. Oh, harus diinstal itu ya. Ya udah coba kita pakai remove eye sharp. Oke. Save. Balik. Bentar. Oh, ini belum ke reload nih. Belum hot reload. Bentar. Kita coba di hot reload dulu biar kelihatan ya perubahannya.
Coba kita kita ini hot reload aja ya. Ini soalnya tuh itu ya kelemahannya ya gitu. Kadang dia nggak mau nge-reload deh. Coba tadi login patch ya. Ntar tunggu dulu. Ya kadang gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau nge-reload, coba aja di hot reload ya. Kalau misalnya enggak berarti ya udah berarti ikonnya emang kayak gitu bentuknya ya. Nanti coba cari icon yang bentuknya gini nih, yang slash gitu ya. Oke, yang penting teman-teman tahu cara kerjanya aja tuh. Bentar, udah lama nih. Oke, udah masuk. Oh iya, ternyata emang gini ya bentuknya. Kalau kita ganti, coba harusnya ada sih I apa ya yang sub bukan. Ini kan yang remove I ya. Bener sih remove I kan itu ter-remove. Ya udahlah. Oh, ini bukan sih. Ya coba aja deh. Ya udahlah nggak apa dah. Gini aja deh. Kita pakai ini ya. Ya udah, ya udah. Nanti coba cari yang lain ya. Iconnya coba pakai icon yang bawaan pakai teman-teman mau masukin sendiri juga nggak apa-apa gitu. Misalnya pakai image gitu. Bisa. Di sini ada icon. Coba kita masukin icon dulu. Bentar ya. Kan saya punya icon yang kayak gitu. Coba saya masukin. Nah, tuh ada icon gini ya. Kita mau masukin pakai icon bisa gak? Bisa. Nggak harus pakai. Jadi kita punya icon ini udah dibuat icon itu sama teman-teman. Mau masukin ya tinggal hapus aja nih semua bukan pakai icon ini tapi pakai image. Kok bisa? Ya bisa karena di suffix ini pakai widget bebas jadi mau masukin apa aja. Jadi pakai image asset ya. Image asset. Oh, harus dimasukin image nih, harus di dalam image. Oke, image. Oke, image asset. Ntar, image. Aduh, asset image ya. Asset. Ntar, oke. Wah, nggak bisa ya. Nggak bisa dimasukin ya. Di image itu image provider. Oh, ternyata dia butuh image provider. Ntar, oh iya benar sih. Image provider kan udah ada di situ ya. Ntar, coba kita cek dulu. Asnya bisa sih. Jadi kalau misalnya pakai aset image ya, coba pakai aset image. Oh bisa. Jadi nah gitu ya. Ya coba-cobain aja nih. Aset image ini bisa untuk ada ini. Dia kan ada image provider ya. Di aset image ini ada image provider. Tuh, ada aset image provider. Makanya bisa dipakai. Kalau pakai yang tadi nggak bisa. Yang pakai image aset gitu nggak bisa. Ya, jadi harus paham juga itu harus tahu. Yang ini ada providernya kayak gitu. Oke. Nah, tinggal masukin tuh yang tadi yang hide. Nah, ini udah dimasukin belum di sini? Oh, udah. Icon ya. Icon. Oh, ya udah. Dimasukin. Login. Aset deh. Aset. Icon. Slash. Ini ya. Hide deh. Nah, bisa tuh. Kayak gitu. Kalau kita save. Ntar. Oh, ini. Nggak ada. Ah, nggak ada nih. Nggak ketemu. Bentar. Ntar ini udah dapet. Aset icon. Tadi login page ya.
Asset icon. Oke, benar. Asset icon PNG. Hide PNG. Oke, ya benar. Oke, ini ntar coba kita paksa jalan. Katanya kita lihat asset not found ya. Nggak sesuai nih di sini. Hide aset. Ntar coba saya cek dulu. Salah di... Oh, sorry. Hmm, tadi udah dimasukin belum sini? Ntar. Aset icon. Ini kalau salah tulis ya, coba kita kita tes dulu nih. Ini masalah cuman nggak ketemu routingnya doang. Jadi kita tesnya gini, nge-tracingnya. Coba kita buat di yang di image. Tadi kan kalau image sejalan kan. Nah, coba ini image. Kan tadi gitu ya. Aset, image, masuk sini. Nah, kita coba arahin. Ya, aset, image, right, oke. Balik lagi ke lo. Patch, save. Oke, di save. Sekarang nggak ketemu ya. Bentar. Bundle no. Profile, oke. Asset not found ya. Hmm, 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 hmm. Kalau kita misalnya pakai yang lain, coba kita tes pakai ini. Coba dulu aja. Tuh, segan nih kalau pakai ini. Gitu ya. Coba tuh karena emang filenya nggak kebaca. Bentar. Oh, ini masih, kok masih, bentar, kok masih ini ya? Kok dia masih ini belum ke save nih berarti? Belum ke save, bentar. Reload, oke, reload, reload. Oke, ignoring. Nah tuh masuk ya. Gede banget nih situ. Berarti ini nggak kebaca nih. Ini mah berarti masalah file kitanya nggak kebaca ya. Karena ekstensinya mungkin udah bukan ekstensi sih. File image yang kita masukin tuh jelek atau gimana gitu ya. Nggak sesuai sebetulnya PNG terus dapetnya dari mana kayak gitu. Itu bisa ngaruhin tuh. Nah, jadi bisa ada masalah gini juga. Kalau masalah ini bukan masalah karena Flutternya atau apa ya. Berarti file yang kita ini nih, ini rusak filenya gitu. Bisa jadi nggak kebaca. Kayak atau kekecilan atau apa kayak gitu. Bisa aja. Berarti coba cek lagi kalau misalnya udah dimasuk-masukin nih aset image. Wah, kayak gini terus nih. Ya berarti mungkin masalahnya ada di sini. Karena kita pakai yang lain tuh, pakai yang ini. Aset yang lain bisa jalan masuk gitu. Oke. Nah, itu cuman pengetahuan aja ya. Nih, sekaligus ada error-errornya bagus. Biar teman-teman bisa tahu, bisa paham. Udah kita balikin lagi ke icon ya. Pakai icon aja. Icons. Ngelik. Ntar. Icons. Dot. I. Remove I. Sebetulnya sih ini ya. Nah, coba. Bikin dulu. Nah, ini harus di hot reload sih. Udah banyak-banyak kayak gini. Jelek banget. Kita kasih colornya. Oke, masukin dulu colornya. Colors gray ya. Oke, nah udah. Nah sekarang ini pojok banget nih, mentok ya. Terus gede banget. Gimana? Sedangkan ini kan agak kecil tuh ukurannya ada nih. Oke, height-nya 40 ini dp ya. Oke, terus panjangnya 344. Gimana cara ngubah si panjang sama itunya gitu ya, si text field-nya? Bisa gak? Bisa dong. Oke, kalau nggak bisa, nggak bisa diedit tuh. Jelek banget gitu. Oke, gimana caranya? Bentar, agak pegal nih. Sorry, sorry. Coba kita pakai ini namanya, pakai padding ya.
Kalau padding tuh di sini ada padding nggak? Coba kita coba cek aja nih padding. Oh ada nih. Oke. Nah, padding tuh kita mau padding di mana nih? Di kiri sama di kanan ya kan? Ini kiri sama di kanan ada padding. Itu namanya padding. Padding itu ini sebetulnya jarak sepanjang ini. Cuman kita kontennya kita press bukan sepanjang ini gitu ya. Karena konten kolom itu udah sampai ujung ke ujung lagi. Jadi kita harus kasih padding. Kalau kasih margin nggak akan ngaruh gitu. Kenapa? Margin itu keluar dari gimana ya bahasanya itu. Jadi kalau misalnya di gambar ya, ini agak sulit nih. Coba biar paham bedanya padding sama itu. Coba kalau kita klik di sini kayaknya ada nih di bawah. Nah, nih. Jadi konten yang teman-teman bisa lihat ya, itu yang tengah ini nih. Yang kelihatan di UI itu konten yang tengah. Setelah itu ada namanya padding. Padding itu apa? Konten keseluruhannya yang ini, yang putih ini. Jarak antara konten yang bisa dilihat asli sama invisible content. Nah, invisible content ini namanya padding. Jadi bisa aja nih teman-teman buat buat gini ya, buatnya kayak gini di sini kotak gitu ya. Cuman ketika ditambahin kotak di atas itu nggak mepet banget sama ke bawah. Kenapa? Karena sebetulnya bukan kotak ini doang sih kontennya. Sebetulnya ada invisible content di luarnya gitu ya, yang membungkus si login ini. Nah, jarak yang antara invisible sama yang kita lihat itu namanya padding. Nah, kalau di luarnya itu border juga, dan di luar border itu namanya margin. Jadi yang aslinya banget, yang konten dilihat tuh yang di dalam ini. Oke, kalau margin tuh real di luarnya. Oke, tar, coba kita kasih ya konten paddingnya coba ini coba sampai 21.30-an ya. Soalnya tadi kan mulainya jam 8-an kan, biar 1 jam setengah ya kan? Nah, masukin edge nah, oke. Edge, nah, inset. Nah, insetnya pakai only aja kan, kita mau yang pakai left sama right-nya ya. Kasih aja left. Nah, leftnya berapa nih? Kasih tadi jaraknya tuh, jaraknya sorry ini arahin dulu. Wah, nggak dikasih tahu nih jaraknya. Gimana cara tahu ya? Nah, tuh 35. Oke, berarti 35. Terus right-nya 35 juga ya. Oke. Nah, terus save. Ntar ini kita hot reload nih. Aduh, emang suka gitu ya. Kalau misalnya udah ini banget, bisa nih kita harus pakai hot reload nih. Oh, nggak mau ya. Berarti kita jangan pakai konten padding. Kita hapus aja konten paddingnya. Karena ini udah satu kontainer, kita masukin dalam satu kontainer. Di kontainer ini aja kita kasih paddingnya. Oke. Edge. Oke. Only. Oke. Left-nya kita kasih berapa tadi? 35 ya. Terus right-nya kita kasih 35 juga. Kita save. Klik. Nah, tuh. Oke. Jadi kan ini udah dimasukin kontainer soalnya sama kita tadi. Nah, kalau udah kita masukin gitu, tapi ini gede banget ya. Kita mau kecilin. Gimana cara kecilinnya? Kita bisa pakai em, ukuran ya. Ukuran tuh, bentar, coba saya cari-cari dulu. Kalau ukuran tuh, hmm, oh, gini deh. Kita kan ukurannya ini ke atas ya. Ini memanjang ke atas ya. Coba kita kasih padding juga di dalam sini. Tapi yang vertikal. Bentar, ini ya di decorationnya padding dan padding edge, oke yang vertikal.
H insert geometri ya, geometri sebetulnya geometri itu H, bentar, H insert vertikal. Sorry, simetrik ya. Simetrik kita maunya vertikal ya maksudnya. Nah, coba kita kasih 10. Coba ya. Nah, tuh bisa jadi lebih kecil ya. Coba kita kasih 5. Oh, kalau kita normalin 15. Oh iya, dia udah paling kecil 10 ya. Yang paling kecil 10. Nah, yang bawahnya juga kita kecilin lagi. Oke, berarti kasih konten ini ya di vertikalnya. Set, kita save. Nah, oke. Terus di bawah sign in itu ada don't have an account. Don't have an account-nya itu kita maunya ada size box-nya juga ya. Size box-nya ukuran dari atas sini ke sini. 16. Oke, oke. Nah, udah. Dah. Terus kalau kita masukin, ini kok ada gini nih. Harusnya kan password nggak boleh gitu dong. Ya nggak? Gimana caranya biar biar ketutup ya? Nah, biar ketutup itu kita ada namanya obscure ya, obscure text di sini. Nah, di sini nih obscure. Nah, ini obscure textnya di truein. True. Sorry. True. Nah, gitu ya. Nah, coba kita arahin. Nah, tuh. Udah kan? Nah, di obscure text itu. Obscure textnya true. Berarti jadi kayak gitu, jadi hilang. Nah, tapi kan kita mau ada di sini nih. Ada sesuatu di sininya. Nah, di sininya, itu kalau diklik, jadi bisa kelihatan dong. Gimana caranya? Nah, kalau diklik biar bisa jadi kelihatan, itu kita bisa pakai namanya ini ya, on press. Jadi maksudnya kita kasih logic dulu, kasih logic lagi. Gimana cara lo kasih logiknya di suffix icon? Di suffix icon, bentar di icon. Wah, kita jangan pakai icon ya. Jangan pakai icon di sininya, tapi pakai button icon. Coba kita kasih button icon karena kita maunya ini button nih. Kalau dipencet nanti ngubah yang di dalam sini. Berarti ini button bukan icon doang. Itu ada namanya button icon. Itu kita harus wrap lagi ke dalam widget. Widget namanya button icon. Icon. Bentar. Sorry, bukan button icon. Icon button ya. Icon button. Nah, kok ini merah-merah semua? Iya, benar. Merah-merah semua pasti. Kita hapus dulu. Oke, kita lihat dulu nih. Button icon itu butuh apa nih? On press. Oh, berarti gini. On press. Nah, ini yang kita mau kita ubah nantinya. Jadi ada on press-nya. Pas di press, melakukan fungsi sesuatu fungsi ya. Em, kita harus kasih bukan child tapi ini icon. Nah, gitu ya. Kita coba kasih ini aja. Gini, kosong aja ya. Oh, ini nggak bisa nih. Bentar. Ini nggak bisa dikasih ini. Kenapa nih? Nggak bisa dikasih void function. Kenapa nggak bisa kasih void function? Misalnya karena atasnya kasih cons. Hapus dulu consnya. Karena itu nggak boleh dikasih cons atas. Oke, kita hapus dulu ininya. Kita biar rapih ya. Ini kita kasih cons. Nah, tuh udah bisa ya. Ini kalau kita save, kita balik sini, tuh udah kayak tombol. Tapi kok nggak bisa jalan ya? Belum kita kasih fungsinya. Fungsinya gimana? Berarti kalau kita pencet ya, ini kita pencet, obsec, eh, obscure textnya jadi false, gitu kan? Berarti fungsinya kita buat di sini, gitu. Obscure textnya jadi false. Kayak gimana caranya? Kita lihat dulu ke atas.
widget kita ini stateless. Nggak akan bisa kita buat fungsi karena stateless. Ubah ini jadi stateful. Diarahin ya ke kelasnya terus convert to stateful widget. Klik, set. Nah, udah stateful. Nah, dengan kita buat stateful itu kita udah bisa buat fungsi sebetulnya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Kita buat aja dulu di awal ini ada namanya variabel, variabel untuk ubah yang tadi itu. Nah, misalnya kita kasih let apa ya? On press gitu ya, apa ya? Is on press gitu misalnya ya. Kayak gitu ini false misalnya. True dulu pertamanya. True dulu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan sorry. Ini kan boolean ya. Nah, oke. Oke, udah kayak gitu. Berarti awalnya true. Di sini bukan tulis true gini lagi, tapi biar dynamic ya, pakai variabel yang di atas. Nah, kalau misalnya di on press, kita buat set state ya. Jadi state dari ini variabel ini kita ubah kebalikannya. Gimana caranya? Gini, ya kan? Kalau misalnya diubah kebalikannya mah kalau di codingan berarti tanda seru kan? Ya, invertnya maksudnya gitu. Itu maksudnya. Logiknya gitu. Berarti on press-nya kebalikannya. Kalau diklik, ya kita save, kita balik lagi ke sini, kita tulis, kita klik. Nah, tuh. Oke, kita udah buat nih password di sini. Nah, sekarang kita buat ini apa? Routing ya. Rootnya. Ini udah semoga udah paham di sini. Sekarang root nih, routing ya. Routingnya coba kita tambahin kan. Don't have an account. Don't have an account tapi di pojok sana ya. Kita masukin aja ke dalam kontainer ini. Teksnya dalam bukan kontainer tapi dimasukin ke row. Kekasih widget, widgetnya row. Oke. Nah, widget row ini children pasti. Oke. Kenapa dikasih row? Karena ada dua nih, satu di sini, satu di sini. Tuh, ini kan row kan? Ya enggak? Nah gitu, jadi harus agak pintar juga. Tuh, mhm. Asal ada ini ya, harus apa? Pakai otak juga gitu. Dipikirin, oh ini kiri, ini kanan, gitu. Oke. Nah, yang kanannya itu teks tapi bisa dipencet ya enggak? Nanti kalau lihat sync up berarti langsung ke page sync up. Gimana caranya? Kita pakai button, namanya bisa dipencet ya button ya, button text namanya. Text button ya, text button. Nah, tuh. Oke. Tuh ada on press-nya. Jadi nanti kalau on press ke samping. Kita kosongin dulu aja, kasih child, kasih text. Teksnya sign up, terus kasih colornya, selection color, sorry, di teks, ada, ntar ini dirapin dulu, nggak mau ke rapi, nggak mau ke bawah, ntar, ini harusnya jelek banget sih ngeliatnya ke samping, ya enak banget. Textile ya. Nah, textile. Kita pakai textile. Ntar, text, koma, textile-nya, style. Nah, stylenya, oke, nggak mau ke bawah nih. Nah, cak. Nah, pakai textile. Textile. Oke, nah colornya kita pakai color red ya. Oh, pakai yang bawaan. Tadi kan kita udah buat ya. Colors yang warning. Kan yang warna merah tuh. Tuh, kita udah buat kemarin. Nah, nih, tuh bisa diklik kan? Kayak button tuh. Ya enggak? Oke. Nah, sekarang buat routing ya. Nah, ini part yang paling penting nih. Biar bisa ngubungin satu sama yang lain. Nggak apa-apa lah, agak lama juga sekarang ya. Biar nanti bisa diulang-ulang videonya. Soalnya ini belum 1,5 jam juga sih. Enggak, tadi kan
belajar kontennya baru mungkin baru bentar. Nah, coba nih ke sign up nih. Gimana caranya? Berarti di on press ya. Nah, sekarang kita belajar namanya routing. Di mobile, bukan di Flutter doang, di semua mobile ya. Mau teman-teman ngedevelop mobile apapun nantinya, iOS kayak ya Android yang sering kita pakai atau pakai Kotlin nantinya, tapi bagusnya kalau natifnya pakai Kotlin sih gitu. Nah, itu kalau misalnya ntar ini coba dikit. Nah, kalau misalnya apa ya? Kalau website itu kita ngomongnya page. Jadi ini page satu, page 2, page 3, page 4 kayak gitu ya. Nah, kalau di mobile itu kita bukan ngomongnya page tapi screen. Screen satu, screen 2, screen 3. Nah, screen ini sebetulnya bisa numpuk satu sama lain. Kenapa? Karena bentar. Nah, coba sini dulu ya ke HP saya nih. Aduh, sorry nih malah teman-teman bisa lihat nggak apa-apa lah ini. Kalau kita arahin, nah kalau ke screen nih, kan misalnya kalau ada aplikasi lain ya, di aduh dibersihkan. Aduh, sorry. Nah, kalau misalnya ada aplikasi lain, itu teman-teman buka aplikasi yang lain di sini, nanti bisa kelihatan tuh aplikasi yang lain kan. Nah, aplikasi yang lain itu tersimpan dalam screen ya, dalam satu screen gitu. Bentar, ini coba saya main lagi dulu. Tersimpan dalam screen. Maksudnya screen itu gimana? Ya satu screen ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya login, dia bakal ngerut ke screen yang selanjutnya. Misalnya screen yang sini gitu ya. Terus dia ngerut lagi ke screen yang sini. Nah, paradigmanya sebetulnya ada banyak. Pertamanya ada namanya pop ya. Sorry. Bentar, ini agak lama. Bentar dulu ya. Paradigmanya ada banyak. Paradigmanya ada push. Push itu gimana? Jadi ada screen ini, dia mau nampilin screen yang ini gitu ya. Screen yang lama tetap ada, oke? Ditimpa sama screen yang baru. Itu namanya push, oke? Terus ada juga screen yang lama, kita pindah ke sini. Nih, pindah ke yang home page. Tapi yang screen lamanya kita hapus. Itu namanya pop. Kita pop ya. Oke. Nah, itu tergantung kegunaannya nanti. Misalnya kalau misalnya cuma mencet ini, terus ngeluarin detail, itu mungkin dikasih push aja. Tapi kalau misalnya dari login page, ya, ke home page itu di pop. Kenapa? Login page-nya harus dihilangin. Karena nanti kalau misalnya orangnya di HP-nya dia mundurin, ya langsung balik ke sini nanti. Ngelepas ya. Jadi ngelepas si ininya, si homepage-nya, screen homepage-nya hilang, ya sih bisa ngeliat login. Jadi kan padahal udah login, kok bisa ngeliat login lagi gitu. Jangan sampai kan, makanya kita harus manipulate di situ ya. Coba kita balik lagi ke sini, kita lihat nih ke sini. Nah, dari login page ke sync up, ini kita pakai push aja. Kenapa pakai push? Karena sebetulnya login page-nya masih ada. Kita timpah sign up ya, kayak gitu. Oke, kita buat ya di sini ya on press. Nah, oke, ini coba cons dulu. Kita panggil dulu nih sign up page-nya. Sign up page-nya import package sampai sini dulu deh ya. Nanti sampai routing deh hari ini. Hmm, sorry. Ini di aplikasi desain screen sign up. Nah, set. Oke. Nah, sekarang kita buat nih untuk si navigatornya. Itu namanya navigator ya. On press kita mau pindahin dia ke apa namanya tuh sign sign in ya, sign up page ya. Sorry, bukan sign in, sign up page ya. Berarti kita buat nih pakai widget namanya navigator titik ya, navigator. Tinggal tulis kita mau pindahin nih ke sini. Kita push. Oke, jadi kita timpah si login sama screen sign up gitu. Oke, ini ada konteks, ada root. Nah,
Pasti dia ada ngebuat konteksnya, ngirim routes ya. Nah, em, roots-nya itu kita bisa pakai material patch root ya. Nah, routing. Kita mau ngerouting sekarang, tapi routing kecil-kecilan gitu ya di mobile gitu. Material ini ada builder. Buildernya ini sebetulnya isinya konteks ya. Ya bebas sih mau nulisnya konteks, mau nulisnya apapun ya. Sama aja sebetulnya, tapi kita. Nah, konteks, wah kalau kita udah buat array function, mendingan nggak usah dipakai ini. Nah, kita kirim nih. Kita kasih ke, kita jalanin, oh, sorry. Kita jalanin, kita mau ngerut apa? Konteksnya kita kasih apa nih? Sign up ini. Kita mau buka ini. Berarti kita kasih ini ya konteks. Nah, kita mau nge-return sign up page. Oke. Nah, ini coba. Oke. Nah, gitu ya. Jadi, kalau diklik nanti nge-push ke sign up page. Coba kita save dulu. Oke, kita balik ke sini. Nih, kalau teman-teman klik, tuh hilang. Kenapa kok hilang ya? Ya, karena di sini masih kosong di sign up page ya. Itu cuman kontainer kosong. Kita mau isinya ada kayak login juga kan? Ya udah kita copy dulu deh isinya ya. Ini isiannya kita kasih ada scaffoldnya semuanya. Wah, duh. Itu ini ya. Sang Apex-nya soalnya, oh gini ya, bentar. Berarti coba ini, biar sama nih. Jadi login page kan sama tuh sebetulnya kiri kanan. Kita copy, kita paste, kita ganti nih login page-nya jadi sang page. Nah, login page, login. Nah, kita. Sip. Nah, tuh jadinya kayak gini kok jadi gitu. Bentar. Karena kita belum ganti nih. Ini jadi sign up nih. Coba kita kasih sign up. Oh, di sini sign in ya. Kebalikan. Kalau di sini sign in. Berarti ini kita harus manggil kalau di sini bukan nggak manggil sign up tapi login ya. Login page. Kebalikan ya. Jadi kalau dipencet malah balik ke login page yang di sign up. Sign up yang di sini balik ke login page. Oke. Ini bukan don F account tapi ready have an account. Oke, sign in ya. Sign in. Nah, gitu. Set, 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 set. Oke, kita save. Coba kita balik. Tuh, karena di sign up nih, kalau kita mundurin nih, balikin. Kita balikin. Set, tuh, ke login. Jadi dia ada tuh login. Kalau di sign up, ke sign up. Kalau di mundurin, ke login. Nah, kalau kita pencet sign up, terus kita pas sign in. Nah, kalau kita teman-teman lihat nih, kok login lagi. Kalau kita pencet sign up, ke sign up kan. Tapi kalau kita back nih di HP teman-teman, coba di back, backnya bisa berkali-kali. Tuh, karena dia nimpah-nimpah terus ya. Ditimpah lagi. Nah, jangan sampai kita nimpah-nimpah gitu ya. Jadi pas ini ke sini itu kita emang push ya. Jadi si loginnya kita timpah sign up. Nah, kalau ke sign up, ke login itu kita lepas nih, kita hilangin si sign up, si screen sign up-nya kita hilangin. Gimana caranya? Jangan pakai push, tapi pop. Oke? Jadi itu bakal ngelepas gitu ya. Jadi kalau kita sign up, nih ke sign up, kalau sign in, itu kita pop, dilepas tuh. Animasinya beda kan tadi. Kalau sign up, masuk. Kalau sign in, tuh di pop. Kalau kita mundurin nih, bakal hilang nih. Tuh, oke ya. Kenapa ya? Karena screen-nya cuma dua, jadi cuma tinggal yang terakhir nih yang login.
Bentar, buka lagi kasihnya. Nah gitu ya, itu untuk routing. Kayak gini caranya. Jadi ada pop, ada push. Ada yang lain nggak? Ada replace gitu misalnya. Replace ada tuh, replace. Ya banyak. Ada banyak ya. Nih, coba aja cari navigator tuh ada apa aja. Nah, itu untuk routing ya. Oke, gitu ya. Coba nih balik ke login, kita agak bagusin dikit ya. Loginnya tadi teks yang atasnya ini gede ya. Nah, ini beda, ubah nih. Style, oke, font size-nya diganti. Font, oke, style. Nah, di style-nya itu, oh, bentar-bentar. Text style ya. Text style. Nah, font size-nya diganti jadi berapa tuh di sini? Berapa nih? Sorry. Berapa nih? Font size. Oh, ini udah dikasih tuh. Nah, tuh font size-nya 40. Tuh, enak kan? Oke, Figma tuh ada tahu nih semuanya. Terus text align-nya center. Tinggal masukin nih. Text align-nya, oh text. Oke, kalau ini ada nggak ya? Text align. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, text align-nya, text align center. Terus color-nya itu udah bener, font weight-nya. Oke, font weight. Bentar, ini di sini nih. Font beratnya ya, maksudnya bold atau enggak gitu ya. Ini kan ada banyak tuh. Font weight-nya pakai 700. Nah, di situ ada tuh. Font family-nya ada juga. Tinggal ikutin aja ya. Coba biar pas ini aja. Nah, mirip ya. Sign up. Ntar, kalau kita lihat sign up. Waduh, ini ngebug ya guys ya. Ntar, ini di hot reload dulu. Soalnya gini nih, kalau misalnya kayak gitu. Ntar, di hot reload dulu. Kita coba run lagi ya. Biar bagus nih. Ntar, gitu ya. Cara routingnya kayak gitu. Jadi awalnya langsung ke login page. Nah, gitu. Oke. Bentar, ini tunggu dulu ininya ya. Nah, sekarang kalau misalnya pencet login ya. Loginnya berhasil. Tapi nanti kita belajar gimana cara enkripsi ini ke headernya gitu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau pakai API ya. Tapi kayaknya nggak keburu kalau pakai API. Jadi kita pakai local storage saja nantinya belajarnya. Ya, nggak apa-apa. Coba ke login ya. Login. Login tuh tombol. Tombol login, login, ntar. Tombol login, text field, oke, size box, kok ini sign in sih? Ntar. Ini kan login page ya, kok sign in? Oh, salah nih, harusnya login ya. Hmm, kan pakai login kalau di situ ya. Diikutin yang ini di sign in. Nah, sign up tuh ke sign up, ke sign in, ke login. Sign up, nah sign upnya bagusin dulu tulisannya biar sesuai ya. Ini, nah ini copy dulu biar sesuai, enak aja ngeliat. Nah, udah balik. Nah, sign up, sign in, sign up. Oke. Nah, kalau kita punya login, kita mau masuk ke dalam ya. Ke login ya, kita bisa pakai. Nah, di sini di login. Nah, di sini on press ya, on press login ya. Kita routing, routingnya kemana?
routingnya ke splash page dulu. Misalnya mau ke splash page, baru masuk ke home page-nya. Bisa. Ya udah. Sekarang kita masuk ke splash page, berarti kita mau apa nih? Di pop ya. Eh, bukan di pop sih. Jadi push and replacement. Atau pakai ya deh, push replacement ya. Bisa, bisa, bisa. Pakai push replacement aja. Jadi kita buat lagi nih navigatornya. Nah, ini copy, paste. Oke. Nah, ini push, ini pop aja deh ya. Kenapa di pop? Biar nggak bisa balik lagi ke login. Nanti kalau udah udah punya login malah masuk ke dalam gitu. Nah, bukan sign up page, tapi ke splash page ya. Nanti kita harus panggil splash page nih. Splash page. Oke, splash page. Balik lagi ke login. Tadi ini kita bakal ngepop ke splash page. Oke, kita save. Kita lihat nih, kalau kita klik, oke, dia pop ya. Coba kita push dulu. Soalnya ini nih. Sorry, sorry. Ini harus di hot reload. Oke. Harus gini nih kalau udah kayak gini. Nah, gitu kalau misalnya udah main navigasi, ya tuh udah sering kita ulang nih. Bener-bener bukan hot reload lagi. Tapi di stop di run. Jadi rebuilding. Oke, kita tunggu dulu deh. Dikit lagi. Sabar. Wah, oke. Ya udah pada keluar ya. Ya, nggak apa-apa lah. Ini kan masih direkam nih. Biar nanti bisa ngeliat videonya lagi ya. Soalnya nanggung nih. Teman-teman kan setiap minggu kan baru bisa ngeliat lagi gitu. Kalau misalnya cuma sebentar. Nah, tuh. Masuk ke splash page ya. Tapi kalau di splash page-nya diem. Kita masuk ke splash page, diem. Kita backin bisa nih. Saya coba back. Tuh, balik kan. Login ke splash page. Hmm. Oke. Push and replace. Harusnya bisa juga kita pakai push and replace. Tapi ya udah nggak apa. Sekarang kita masuk ke sininya. Terus dari sini nanti ngarahin ke ini, ke home page. Gimana caranya? Di splash page kita ubah dulu ke stateful ya. Karena ini masih stateless. Splash page itu stateful karena kita mau ngasih state-nya nantinya. Terus kita kasih apa ya? Oh, kita kasih gini. Jadi kalau di sini ada namanya init state ya. Kalau kalau misal di stateful itu ada init state. Jadi void init state. Bentar, init itu saja init state harusnya ada. Nah, oke. Di init state berarti pas pertama kali dimulai itu bakal ngelakuin sesuatu di sini. Melakukan init status state ini inisialnya gitu. Oke. Nah, init state-nya kita kasih ini aja, kasih dummy timer. Nah, kasih dummy timer kita pakai asynchronous import asynchronous. Ya kita kan mau ngetes doang ya. Pakai dari Dart-nya ada asynchronous. Nah, kita coba pakai kita input eh bentar, init kan udah init state supernya. Nah, di awal dulu init state supernya baru kita jalanin timernya. Jadi ngikutin timer ini nanti timernya kalau udah habis langsung ngepush ke homepage kayak gitu. Maunya kayak gitu. Coba kita buat ya. Duration, oh, sorry, timer, kasih durationnya. Misalnya kita kasih 2 detik ya. Nah, kita kasih aja asinkronus. Kecil-kecilan aja dulu. Nah, kita kasih navigatornya ya. Nah, di sini nih. Jadi 2 second. Nah, pas 2 second ini dia bakal ngepush navigator.
Kita kasih off konteks navigator of push replacement, kita pakai push replace. Oke, push replacement pakai material root. Oke, buildernya kita kasih konteks, ya bukan bebas nih mau tulisnya apa, tapi biasanya kalau untuk orang Dart itu paradigmanya konteks. Bisa aja teman-teman mau tulisnya data juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau paradigma yang lain kan biasanya ada data gitu ya. Nah, baru kita kirim ke homepage. Homepage. Nah, ini di homepage. Kita panggil homepage. Import package screen homepage. Oke, kita ke home page, panggil homepage. Set, set, dah. Nah, gini ya. Udah kita save ya. Kita coba login, tunggu bentar. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kok nggak ngelempar-lempar deh. Bentar, kok dia nggak. Oh, oke, ininya belum. Nah, baru. Kok nggak ngelempar-ngelempar. Bentar, kita balik dulu. Nah, yuk kita login. Tuh, 2, 3. Nah, baru masuk ya. Tuh, masuk ke homepage kita. Oke. Nah, tuh kita udah buat aplikasi sederhana. Ya, tuh kok balik lagi ke sini ya. Nanti coba. Tuh, 1, 2. Tuh, masuk. 1, 2. Yang mau dipercepat juga bisa. Tinggal ganti di sini. Ini kita kasih dummy timer aja. Nanti kalau yang asli tetap pas kasih dummy timer sih. Setelah udah kecek kasih dummy timer mungkin 1 detik atau gimana gitu ya. Kita pakai asynchronous. Oke, mungkin gitu aja ya. Ya ini teman-teman juga udah mungkin yang datang mantep sih. Ada 3 orang, ada Rijal, ada Mufliha sama Lydia ya. Nah, oke, thank you ya teman-teman udah datang nih. Udah direkam juga jadi aman. Bisa ditonton lagi videonya. Ada yang mau ditanyain sama teman-teman yang di sini nih yang masuk ya? Yang mau tanyain lagi tentang routing tadi. Izin Kang, Oke, oke, mau gimana nanya. gimana? Kalau misalnya navigasi bar yang kita buat itu, apa kan yang Akang kemarin tunjukin tuh kan pakai indeks gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya yang aplikasi kita itu navigasi barnya itu pakai routing nggak apa-apa kan? Sama aja. Oh, iya. Kalau pakai routing itu apa ya? Berat nih, takutnya berat ya. Karena kalau misalnya bagusnya sih kalau routing ya, itu berarti ngebuat screen ulang gitu. Intinya gitu Hmm. aja. Jadi teman-teman lebih ke ini sih, lebih ke mikirin juga ininya. Performance, nanti HP-nya pakai aplikasi kita bakal berat nih, bisa. Tapi jalan-jalan aja kan aplikasinya sih jalan-jalan aja. Cuman masalahnya nanti jadi berat aplikasinya. Itu masalahnya. Oh, Ya, jadi lebih baik pakai yang indeks kayak kemarin Akang ya? betul. Bagusan pakai indeks saja. Jadi kita ubah indeksnya nih. Kalau indeks yang satu nampilin yang ini, indeks kedua nampilin yang ini. Itu lebih aman karena dia nggak ngerender ulang screennya gitu. Cuman Hmm. jalan aja ya, nggak apa-apa sih teman-teman kan masih cuman ini ya, ini mah bukan dunia profesional. Tapi kalau misalnya di dunia profesional nanti jangan pakai itu, jangan pakai routing ya, gitu. Ah, iya kan. Walaupun jalan sih aplikasinya, berat Iya, tapi soalnya nanti. soalnya tampilannya juga jadi kayak agak aneh juga sih. Jadi aneh kan kayak ngepop gitu ya, ngepop up tek 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 gitu. Iya sih, navigasi bannya tuh ke pop up juga. Iya Tuh. betul. Iya gitu sih. Iya bagusnya Oke, pakai oke. indeks aja. Gitu. Ada yang mau Hmm. ditanyain lagi guys? Sama ini sih Kang, maaf mau nanya tapi kayaknya bakal Ya di apa? luar konteks kelas ini. Oh ya. Kira-kira Akang tahu nggak cara nyambungin GitHub sama hasil rancangan aplikasi kita? Oh Gitu. iya bisa. Oh gini deh. Teman-teman belum ada yang
udah paham versioning belum? Belum ya? Eh, belum kan? Oh ya, nggak nggak diajarin ya kalau di sana. Em, Mungkin minggu depan ya, coba atau nanti saya Oh, coba oke. buat video terpisah aja. Jadi mungkin saya buat video terus teman-teman bisa ngeliat kayak gimana cara versioning. Soalnya kan ini teman-teman kerjanya ini kan grup kan, Iya, pasti kelompok kan. collaborate ya. Ya betul, collaborate. Iya, Nanti jadi kalau misal kadang kalau kalau misalnya habis selesai kerkom tuh kan si aplikasinya ke-update lagi, jadi kitanya iya. harus masukin ke Google Drive selama ini tuh. Jadi Oh masih agak gitu ya, masih masukin agak Google apa ya? Drive terus. Oh iya, sulit Iya, ya itu kurang nanti. kurang fleksibel gitu kan. Betul, betul. Kemarin tuh awalnya rencananya pengen untuk eh, belajar versioning dulu, tapi sangkaan saya udah pada ngerti gitu ya versioning. Kita Jadi belum tuh. sih belum ya. Oke, kalau kayak gitu nanti coba saya buatin video terpisah aja, karena mungkin yang di video yang untuk hari Jumat kita depan nanti belajar untuk local storage aja, biar teman-teman bisa langsung gimana biar bisa jalan ya. Ini kan udah ngerti cara routing ini semuanya untuk yang sekarang, cuman minggu depan langsung ke situ local storage biar bisa buat fungsi di aplikasinya. Jadi untuk GitHub-nya sih nanti saya buat video terpisah aja. Semoga Oke, siap. ya hari Senin lah yang paling lama lah ya. Iya. Aman-aman. Nanti saya Makasih banyak kan. kabar. Oke, oke. Sama-sama. Cip, ada yang mau nanya lagi gak? Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Dari aku nggak sih Kang? Ada? Nggak? Dia aman ya? Oke. Ya udah, kalau kalau aman, ntar saya stop recording dulu. Oke.